Prabu Anom Panji Tilarnegara, kisah tragis Raja Bali. Latar belakang sejarah Kerajaan Bali. Pulau Bali, yang dikenal karena keindahan alamnya dan kekayaan budayanya, juga memiliki sejarah panjang dalam perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berpengaruh di Nusantara. Salah satu kerajaan yang pernah berjaya di Bali adalah Kerajaan Gelgel, yang kemudian pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, termasuk Kerajaan Klungkung. Pada abad ke-17 dan ke-18, Bali terdiri dari sejumlah kerajaan kecil yang seringkali terlibat dalam konflik satu sama lain. Di tengah persaingan ini, muncul seorang raja muda yang dikenal sebagai Prabu Anom Panji Tilarnegara. Meskipun tidak banyak tercatat dalam sejarah populer, kisahnya merupakan bagian dari babak tragis dalam sejarah Bali yang penuh dengan intrik dan konflik. Kehidupan awal dan naik tahta. Prabu Anom Panji Tilarnegara lahir di lingkungan Istana Kerajaan Klungkung, salah satu kerajaan terbesar di Bali pada masa itu. Ia adalah putra dari raja sebelumnya dan memiliki garis keturunan yang kuat dalam dinasti penguasa Bali. Nama, Panji, yang disandangnya merupakan gelar yang sering diberikan kepada para bangsawan atau pangeran Bali, menunjukkan statusnya yang tinggi. Sejak muda, Panji Tilarnegara sudah terlibat dalam urusan kerajaan dan politik, belajar tentang pemerintahan, strategi militer, serta tradisi dan adat istiadat Bali. Ketika ayahnya mangkat, ia naik tahta sebagai Raja Klungkung, dengan gelar Prabu Anom, yang berarti Raja Muda. Meskipun masih muda, ia dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga kestabilan kerajaannya di tengah persaingan dan ancaman dari kerajaan-kerajaan lain di Bali. Masa pemerintahan. Sebagai raja, Prabu Anom Panji Tilarnegara mencoba untuk mempersatukan kembali kerajaan-kerajaan kecil di Bali yang telah terpecah akibat konflik internal dan eksternal. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan bijaksana, dengan visi untuk mengembalikan kejayaan Bali sebagai pusat kekuasaan di Nusantara. Namun, upayanya untuk menyatukan Bali tidaklah mudah. Ia harus menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga yang juga berambisi untuk memperluas kekuasaan mereka. Selain itu, Prabu Anom juga menghadapi tekanan dari para bangsawan yang berusaha mempertahankan kekuasaan mereka masing-masing, seringkali dengan cara-cara yang mengancam kestabilan kerajaan. Konflik internal dan tragedi. Dalam upaya mempertahankan kerajaannya, Prabu Anom Panji Tilarnegara terlibat dalam berbagai intrik politik dan konflik dengan para bangsawan dan penguasa lokal lainnya. Situasi ini semakin rumit dengan adanya tekanan dari kekuatan luar, termasuk kerajaan-kerajaan di Jawa yang mulai menunjukkan minat untuk menguasai Bali. Pada suatu titik, ketegangan antara Prabu Anom dengan beberapa bangsawan tinggi di kerajaannya mencapai puncaknya. Intrik politik dan pengkhianatan di dalam istana membuat posisinya sebagai raja semakin terancam. Para bangsawan yang merasa tersaingi oleh kepemimpinan Prabu Anom mulai bersekutu untuk menyingkirkan sang raja. Tragedi terjadi ketika Prabu Anom Panji Tilarnegara terjebak dalam sebuah pertempuran politik yang berakhir dengan kematiannya secara tragis. Meskipun detail pasti mengenai kematiannya masih diperdebatkan, beberapa sumber menyebutkan bahwa ia dibunuh oleh salah satu pengikutnya yang berkhianat, sementara yang lain mengatakan ia tewas dalam pertempuran melawan pasukan yang memberontak. Dampak dan warisan. Kematian Prabu Anom Panji Tilarnegara meninggalkan kekosongan kekuasaan di Klungkung dan memicu periode ketidakstabilan di Bali. Kerajaan-kerajaan kecil yang sebelumnya di bawah kekuasaan Klungkung mulai melepaskan diri dan berusaha memerintah secara mandiri, memperburuk situasi politik di Bali. Meskipun pemerintahannya berakhir tragis, Prabu Anom Panji Tilarnegara dikenang sebagai salah satu raja yang berusaha keras untuk mempersatukan Bali. Upayanya, meskipun tidak berhasil, menjadi simbol dari perjuangan untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan di tengah ancaman internal dan eksternal. Warisan Prabu Anom juga dapat dilihat dalam budaya dan sejarah Bali yang kaya akan kisah-kisah tentang kepemimpinan, pengkhianatan, dan perjuangan untuk mempertahankan identitas dan kedaulatan. Kisahnya mengingatkan kita pada pentingnya persatuan dan keadilan dalam memimpin,
serta bahaya yang datang dari dalam, ketika ambisi pribadi mengalahkan kepentingan bersama. Kesimpulan: Prabu Anom Panji Tilar Negara adalah salah satu tokoh tragis dalam sejarah Bali yang mencerminkan kompleksitas politik dan konflik di pulau tersebut pada masa lalu. Meskipun pemerintahannya berakhir dengan kematian yang tragis, perjuangannya untuk menyatukan Bali dan mempertahankan kerajaannya menjadi bagian penting dari sejarah Bali yang penuh warna. Kisahnya adalah pengingat akan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan berintegritas dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun luar.